Sebagai seorang mahasiswa yang banyak kegiatan, waktu merupakan sumber daya yang mahal. Tentu kita tidak selalu dapat membaca keseluruhan artikel ilmiah yang terbit. Sebenarnya cara paling efisien dalam mengekstraksi informasi dari sebuah artikel memang dengan tidak membaca seluruh artikel. Loh, kok bisa? Kita sebagai pemula umumnya akan tersesat dan bingung jika membaca seluruh artikel. Memang sebaiknya kita hanya membaca sebagian artikel saja sebagai permulaan. Namun untuk bisa mengerti isi artikel dengan membaca sedikit, kita harus memahami struktur umum dari artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul, yang berisi topik dan informasi tentang artikel. Kemudian ada abstrak, yang memuat gambaran umum yang singkat dan padat. Kemudian ada pendahuluan tentang latar belakang dan pernyataan tujuan penulisan. Kemudian metode, berisi rincian tentang bagaimana penulisan atau penelitian dilakukan, prosedur yang dilakukan, instrumen yang digunakan, dan variabel yang diukur. Kemudian ada hasil, berisi seluruh data temuan penelitian yang disertai media penyerta seperti gambar, tabel, dan atau grafik. Kemudian ada pembahasan berisi interpretasi hasil dan implikasi penelitian. Dan yang terakhir ada referensi atau bibliografi, berisi kutipan sumber dari mana informasi itu diperoleh. Dengan pemahaman tentang struktur, otakmu akan lebih mudah untuk membaca artikel. Sekarang, ayo kita mulai membaca. Langkah pertama adalah membaca judul dan keywords artikel. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka langkah selanjutnya adalah membaca abstrak. Abstrak bagaikan trailer, tapi tanpa plot tersembunyi. Pada bagian abstrak, kita akan mendapatkan hampir seluruh informasi penting dalam artikel. Bahkan jika dirasa cukup, kita bisa hanya perlu membaca sampai abstrak saja. Pada saat membaca abstrak, ada beberapa poin yang harus kita pikirkan. Yang pertama, apakah tujuan penulisan artikel dicantumkan? Apakah terdapat informasi yang berkaitan dengan yang kita cari tertera dalam abstrak? Kemudian, apakah kesimpulan penulisan artikel jelas? Jika ketika jawabannya iya, maka kita dapat lanjutkan membaca seluruh artikel. Mari kita mulai. Pertama, tentu kita akan membaca artikel secara sistematis. Dimulai dari pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kita akan menemukan alasan dan latar belakang mengapa dilakukan penulisan artikel. Pada bagian ini, informasi yang akan kalian dapatkan akan berupa data-data ilmiah yang menjadi landasan dilakukannya penulisan artikel yang kita baca. Misalnya data epidemiologi penyakit, dan tentunya yang paling penting, pada bagian pendahuluan, kita akan menemukan tujuan penulisan artikel pada akhir paragraf. Kedua, kita akan membaca metode. Membaca seluruh metode sebenarnya bukan sebuah keharusan. Bagian metode secara keseluruhan akan dibaca saat kita akan mencari informasi yang berkaitan dengan prosedur atau tahapan rinci penelitian. Misalnya, jika kita hanya ingin mengetahui patofisiologi penyakit dari artikel review, maka bagian metode bukanlah hal yang perlu kalian perhatikan lebih. Bahkan sebagian besar pembaca umumnya akan meloncat ke bagian hasil dan pembahasan setelah membaca abstrak artikel. Tetapi, bagian metode akan menjadi sangat penting untuk dibaca jika kalian bertujuan untuk mencari sumber-sumber terkait pembuatan penelitian kalian sendiri, serupa skripsi. Yang ketiga adalah hasil. Pada bagian hasil, kalian akan menemukan seluruh temuan artikel yang biasanya akan sangat lengkap dan padat. Umumnya bagian hasil akan dibaca ulang jika temuan yang kita cari dalam artikel tidak dicantumkan dalam abstrak atau kesimpulan. Hal ini dikarenakan bagian abstrak dan kesimpulan hanya memaparkan hasil temuan utama yang berhubungan dengan tujuan penulisan. Misalnya dalam sebuah artikel yang membahas hubungan kualitas tidur dan diabetes mellitus, bagian abstrak tidak akan memberitakan karakteristik pasien diabetes seperti usia rata, yang sebenarnya merupakan informasi yang kita cari, sehingga kita perlu membaca ulang bagian hasil. Yang keempat, pembahasan. Bagian pembahasan adalah bagian yang paling seru untuk dibaca, karena penulisan artikel akan mengutarakan berbagai pandangan terkait hasil artikel.
Seperti bagaimana hasil artikel penelitian dibandingkan dengan penelitian lain, mengapa temuan tersebut didapatkan, kelebihan dan bahkan kekurangan artikel. Bagian diskusi adalah bagian yang sangat perlu kalian baca jika ingin menelaah dan mendalami topik artikel tertentu. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan umumnya akan menegaskan kembali hasil temuan utama dalam kalimat yang singkat dan padat. Sering juga disertai dengan saran untuk pembaca atau penulis lain. Bagian kesimpulan atau penutup sangat baik dibaca jika kita tersesat saat membaca bagian lainnya. Selain itu, kita juga penting untuk membaca referensi artikel. Karena informasi dan data terkait topik yang dibahas dalam artikel tentu akan muncul kembali dalam daftar referensi artikel. Pembaca pemula, khususnya mahasiswa, seringkali melupakan membaca referensi. Jika kita ingin menemukan artikel yang serupa dari artikel yang kita baca, akan sangat berguna jika kita melirik referensi yang digunakan. Jangan sampai kita mengulang mencari satu persatu artikel dari awal ya. Masih terlalu susah? Ada beberapa tips nih. Jadi kita tidak perlu membaca seluruh artikel jurnal yang sesuai dengan topik tujuan, melainkan fokus pada artikel yang paling populer, resmi, dan terkini. Nggak perlu baca setiap section, cukup 3 yang perlu ditinjau: abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan. Setelah kamu berhasil mempersempit fokus dan memiliki serangkaian artikel inti yang sangat relevan, kamu dapat mempelajarinya lebih dalam. Contohnya menilai metodologi dan temuan analisis. Nah, sekarang kalian sudah bisa membaca dan memahami informasi artikel dengan tepat dan efisien. Mulai dari membaca judul, abstrak, dan kesimpulan terlebih dahulu. Jika gambaran artikel sudah sesuai tujuan, maka lanjutkan dengan membaca seluruh artikel secara sistematis. Tiap bagian dan bab artikel memiliki poin utama yang dapat disesuaikan dengan tujuan membaca kalian. Simpel kan? Coba dulu. Do not fear failure, but rather fear not trying.